Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini walaupun hanya lewat online. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Andika Ramadan. Saya di sini sebagai moderator perwakilan dari kelompok 6 dan ada anggota saya yang terdiri dari 6 orang, yaitu ada Umairah Salsabila Rismaini, Yuyun Yunita, Leni Sapmawati, Andika Ramadan, Rian Maulana, dan yang terakhir Siti Pina Arianti. Baik, selanjutnya kepada pemateri 1 saya persilahkan materi yang akan dibawakan. Baiklah, sebelum saya membahas tentang antikoagulan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran darah di dalam tubuh manusia. Terdapat dua macam pembuluh darah yang berfungsi mengedarkan darah ke berbagai jaringan di dalam tubuh, yaitu pembuluh darah arteri dan vena. Nah, pembuluh darah arteri ini berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh darah vena berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Adapun sirkulasi di dalam tubuh yaitu sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmoner. Nah, sirkulasi sistemik atau disebut dengan peredaran darah besar yaitu aliran darah ke seluruh tubuh, sedangkan sirkulasi pulmoner yaitu aliran darah ke paru-paru. Gangguan pada aliran darah terjadi pada pembuluh darah arteri atau vena. Pembuluh darah arteri mencakup trombosis koronaria atau disebut dengan infark miokardium, adanya katup jantung buatan, dan serangan pembuluh darah otak. Sedangkan gangguan pada vena mencakup trombosis vena dalam dan emboli paru. Gangguan dapat muncul karena abnormalitas dari anatomi pembuluh darah, adanya flak dalam pembuluh darah yang menyebabkan penyumbatan aliran darah atau disebut aterosklerosis. Penyumbatan dapat juga diakibatkan oleh gumpalan atau clotting darah yang disebut trombus. Penyumbatan yang terjadi di aliran darah dapat berakibat terjadinya berbagai penyakit seperti stroke, penyakit jantung sistemik, dan sebagainya. Selanjutnya, terdapat 3 golongan obat untuk mencegah dan mengatasi clotting darah. Yang pertama yaitu antikoagulan, yang kedua antiplatelet, yang ketiga trombolitik atau fibrinolitik. Nah, antikoagulan ini berperan mencegah koagulasi atau penggumpalan darah. Antiplatelet berperan untuk mencegah agregasi platelet. Yang ketiga, trombolitik atau fibrinolitik digunakan pada kondisi akut baik stroke sistemik maupun jantung sistemik. Definisi antikoagulan. Antikoagulan adalah obat yang berfungsi untuk mencegah pembekuan darah dengan menghambat pembentukan atau fungsi beberapa faktor pembekuan darah. Antikoagulan bekerja memodifikasi proses clotting darah yang terdiri dari beberapa tahapan faktor, indikasi penyakit stroke, kardioemboli, gangguan jantung venus, tromboembolisme. Antikoagulan dipakai untuk gangguan pembuluh darah arteri dan vena yang beresiko tinggi membentuk bekuan darah. Menurut kerjanya, antikoagulan dibagi menjadi 2, yaitu antikoagulan langsung dan antikoagulan tak langsung. Antikoagulan ada juga yang disuntikan seperti di heparin, ada juga antikoagulan oral seperti warfarin dan dukamarol, dan ada juga antikoagulan pengikat ion kalsium seperti natrium sitrat, asam oksalat, dan natrium edetat. Penggolongan obat antikoagulan ada 4. Yang pertama yaitu heparin, yang kedua ada warfarin, yang ketiga ada faktor XA inhibitor seperti obat vandaparin, dan yang terakhir ada direct thrombin inhibitor seperti obat dabigatran. Prinsip kerja obat heparin. Heparin mengikat antitrombin atau AT dan mengaktifkan pembentukan kompleks faktor koagulasi protease serin aktif dan akan menonaktifkan proses koagulasi.
Dan warfarin atau coumarin bekerja sebagai antagonis vitamin K yang bekerja menghambat sintesis faktor-faktor pembekuan. Warfarin terikat pada albumin, dimetabolisme oleh hidroksilasi dan oleh hati, dan diekskresikan dalam urin. Antikoagulan, heparin, dan warfarin kontraindikasi penyakit hepar, ginjal, atau tukak yang berat, luka terbuka, pendarahan yang tidak terkontrol, seperti kehamilan. Farmakodinamik, subkutannya mula-mula 20-60 menit. Waktu mencapai kadar puncak 2 jam, lama kerjanya 8-12 jam. Warfarin subkutannya mula-mula beberapa jam. Waktu mencapai kadar puncak 1-3 hari. Lama kerja 3-5 hari. Interaksi salisilad, NSAID, difridamol, probonesida, antibiotik spektrum luas. Efek terapeutik, mencegah pembekuan. Heparin menghambat konversi fibrinogen menjadi fibrin. Warfarin mencegah konversi protombin menjadi trombin. Farmakokinetik, absorpsi peroral. Heparin tidak diabsorpsi, warfarin diabsorpsi dengan baik, distribusi pengikatan pada ionnya. Heparin lebih dari 80%, warfarin 99%. Metabolisme waktu setengah sampai 1-2 jam. Sedangkan warfarin setengah hari sampai 3 hari. Eliminasi warfarin sistem retikuloendotelial, dan sedangkan warfarin hepar, efek sampingnya mual dan demam. Trigliserida tinggi. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang banyak ditemukan di dalam darah. Trigliserida dihasilkan oleh organ hati, namun sebagian besar berasal dari makanan seperti daging, keju, susu, nasi, minyak goreng, dan mentega. Lemak dari makanan yang dikonsumsi akan dipecah dan diubah menjadi energi. Setiap lemak yang tidak digunakan tubuh akan diubah menjadi trigliserida dan disimpan di sel lemak. Ketika dibutuhkan, trigliserida akan dilepaskan untuk digunakan sebagai energi. Trigliserida itu sendiri adalah jenis lemak atau lipid yang ditemukan dalam darah Anda. Lemak ini dihasilkan oleh organ hati, tetapi juga bisa berasal dari makanan yang Anda konsumsi. Meski sama-sama zat lemak, setelah dimakan, tubuh Anda akan mengubah kalori yang belum diperlukan menjadi lemak cadangan, yang disebut dengan trigliserida. Kemudian zat ini akan tersimpan dalam sel-sel lemak untuk dipakai sebagai sumber energi pada lain waktu. Penyebab dan gejala trigliserida. Selain asupan lemak yang berlebihan, tingginya trigliserida dalam darah juga dipicu oleh yang jarang berolahraga. Terdapat juga beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan kadar trigliserida dalam darah, yaitu menderita penyakit seperti diabetes, penyakit ginjal, penyakit liver, penyakit kadar hormon tiroid rendah atau hipotiroidisme. Yang terakhir yaitu penyakit kelainan genetik. Mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat mengurangi cairan tubuh, diuretik, obat penekanan sistem kekebalan tubuh yaitu obat imunosupresif, obat anti radang jenis kortikosteroid, vitamin A jenis retinoid, obat penyakit jantung jenis penghambat beta, dan obat HIV, hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya, pengobatan trigliserida. Kadar trigliserida dalam tubuh bisa diturunkan tanpa menggunakan obat-obatan khusus. Beberapa perubahan pada gaya hidup seseorang menjadi faktor penting dalam penurunan kadar trigliserida yang tinggi. Contohnya seperti mengendalikan berat badan, mengonsumsi lemak sehat seperti minyak zaitun, minyak kacang, dan dari minyak canola. Hindari lemak trans, lemak yang ditemukan pada makanan yang digoreng
atau pada produk makanan panggangan seperti kue kering, biskuit, dan cemilan. Selanjutnya, menurunkan asupan kalori, membatasi tingkat trigliserida dalam makanan seperti daging dengan banyak lemak, kuning telur, dan produk olahan susu murni. Batasi konsumsi minuman keras dan berhenti merokok, perbanyak olahraga. Jika tingkat trigliserida masih tetap tinggi setelah melakukan perubahan gaya hidup, mungkin perlu menambahkan konsumsi obat-obatan juga. Baik Ibu dan teman-teman semuanya, pembahasan materi kali ini sudah selesai. Saya cukupkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.